Halo teman-teman, perkenalkan saya Gabriela Sembung dari kelompok 5 Bank Lembaga dan Keuangan. Di sini saya dengan teman saya Sevanya akan menjelaskan dari situasi tekanan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja tugas yang dilakukan Bank Indonesia? Jadi pertama-tama kalau kita lihat dari data indikator ekonomi makro Indonesia terbaru di tahun 2026 ini, situasinya memang sedang berada di dalam tekanan yang serius. Bayangkan saja inflasi kita sempat menjelok sampai 4,76% di bulan Februari kemarin. Target awal di APBN itu cuma 2,50%. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah juga melemah hingga menembus angka 17.789 per USD di bulan Mei kemarin. Menghadapi badai ini, Bank Indonesia bergerak cepat melakukan tugas-tugas krusialnya. Yang pertama, BI ini melakukan intervensi masif di pasar valuta asing untuk menahan kejatuhan rupiah, yang dampaknya ini membuat cadangan devisa kita berkuras turun sehingga 7,39%. Kedua, BI ini bertugas mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasar keuangan dengan cara mengetatkan likuiditas serta meningkatkan suku bunga acuan atau BI rate-nya. Dan lalu apa dampak berantai dan situasi makro dan kebijakan pengetatan ini terhadap rumah tangga serta sektor perbankan? Maka akan dilanjutkan oleh teman saya Sevanya. Halo semuanya, saya Sevanya Sihaan. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan besarnya, apa dampak realnya bagi rumah tangga, lalu sektor perbankan? Mari kita bahas satu-satu secara singkat. Oke, yang pertama adalah dampak terhadap rumah tangga. Dampak yang paling pertama ini dan paling terasa tentu sangat memukul rumah tangga. Kenapa? Dengan inflasi yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM seperti Pertamax dan Dixlite, harga barang-barang pokok otomatis ikut meroket. Ditambah lagi pelemahan rupiah membuat barang-barang impor juga semakin mahal. Bagi kita yang dibilang masyarakat biasa saja, kalau pendapatan atau gaji kita segitu-segitu saja atau bisa dibilang stagnan, nilai uang kita sebenarnya sedang merosot sangat tajam. Akibatnya daya beli turun dan mau tidak mau rumah tangga harus memangkas biaya hiburan atau belanja atau biaya-biaya non esensial demi bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Selanjutnya bukan cuma itu, bagi rumah tangga yang punya hutang atau cicilan berjalan, tekanannya jadi 2 kali lipat. Kenapa? Karena untuk meredam inflasi dan menahan agar modal asing tidak kabur dari Indonesia, Bank Indonesia juga terpaksa menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Efeknya langsung merembet ke bank-bank umum. Jadi buat kalian yang memang punya cicilan, misalnya KPR rumah, kredit mobil, atau pinjaman lainnya yang bunganya mengembang atau floating rate, siap-siap saja. Karena tagihan bulanan kalian bakal membengkak dan semakin memotong porsi gaji bulanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk dampak terhadap bank dan lembaga keuangan. Sekarang, bagaimana dampak dari sisi lembaga keuangan serta khususnya bank? Sektor-sektor perbankan ini ikut pusing karena terjepit dari 2 arah. Pertama, pasar saham kita atau IHSG sempat anjlok parah, sampai minus 31,7% di bulan Juni tahun 2026 karena kepanikan pasar global.
Nah, supaya nasabah-nasabah besar atau para konglomerat tidak menarik uang mereka keluar dari Indonesia, bank terpaksa menaikkan suku bunga deposito mereka secara agresif. Dampak buruknya buat bank apa tuh? Biaya dana atau cost of fund mereka jadi mahal banget, dan ini langsung menguras margin keuntungan bersih keuangan perbankan. Nah, lalu yang pertama, sekarang masalah kedua bagi bank adalah lonjakan resiko kredit macet atau NPL, non-performing loan. Akibat keuangan masyarakat yang tadi sudah tercekik oleh inflasi ditambah bunga cicilan yang naik, banyak nasabah dan pelaku usaha akhirnya mulai gagal bayar serta menunggak cicilan. Kondisi ini diperparah dengan posisi cadangan devisa negara kita yang ikut menyusut sebesar minus 7,39% per Mei 2026 karena dipakai untuk menstabilkan kurs rupiah. Karena situasi finansial yang makin beresiko, bank akhirnya terpaksa mengambil langkah defensif. Mereka jadi sangat pelit, ekstra hati-hati, serta memperketat syarat untuk mengeluarkan kredit baru guna menghindari kerugian. Oke, jadi kesimpulannya, tekanan ekonomi makro di Indonesia tahun 2026 ini menciptakan efek domino yang sangat nyata. Kita sebagai rumah tangga harus pintar-pintar mengatur keuangan karena barang-barang semakin mahal dan cicilan naik. Sedangkan perbankan harus berjuang ekstra keras menjaga modal dan likuiditas mereka agar tetap aman di tengah badai yang ketidakpastian ini. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.